Apakah Anda sering merasa kaki cepat pegal? Atau semakin sulit melangkah seiring bertambahnya usia? Hati-hati, jangan biarkan kaki Anda melemah di masa senja. Bayangkan jika suatu hari Anda tak lagi bisa berjalan bebas, hanya duduk, atau bergantung pada orang lain. Tentu kita semua tidak menginginkan itu, bukan? Tapi jangan khawatir. Ada cara sederhana agar kaki tetap kuat meski usia terus. Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan membongkar makanan apa saja yang bisa menjaga langkah tetap ringan hingga usia senja. Jangan lewatkan, ini bisa mengubah hidup Anda. Senja di teras rumah. Sore itu, angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat. Di sebuah desa kecil, Pak Ahmad duduk di kursi kayu tuanya, tepat di teras rumah sederhana yang dikelilingi pohon mangga dan bunga kamboja. Cahaya oranye matahari senja menembus sela-sela dedaunan, memantulkan cahaya hangat di wajahnya yang penuh keriput namun tenang. Usianya sudah lebih dari 65 tahun, tetapi tubuhnya masih tampak kokoh. Tangannya yang kasar menggenggam cangkir teh hangat, uapnya mengepul di udara sore. Matanya menatap jauh ke arah jalan desa yang sepi, hanya sesekali dilewati anak-anak bersepeda. Pak Ahmad tersenyum kecil, seakan menikmati setiap detik ketenangan itu. Bagi orang lain seusianya, duduk berlama-lama mungkin karena lemah. Tapi bagi Pak Ahmad, ini adalah jeda setelah seharian tetap aktif mengurus kebun kecilnya. Di kejauhan, burung-burung kembali ke sarang, menciptakan kicauan yang menenangkan. Udara sore terasa bersih, membuat paru-paru lega ketika dihirup dalam-dalam. Pak Ahmad menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Baginya, senja bukanlah tanda melemah, melainkan momen syukur atas langkah-langkah yang masih kokoh hingga hari ini. Keriput di wajahnya adalah saksi dari perjalanan panjang hidupnya. Ia pernah melewati masa sulit, bekerja keras di sawah, hingga kehilangan sahabat-sahabat yang kini tak lagi bisa berjalan tegap sepertinya. Namun setiap kali ia berdiri, ia merasa ada anugerah yang harus dijaga. Kakinya masih kuat menopang tubuhnya. Sambil menyeruput teh, ia teringat sebuah pesan lama dari ayahnya, "Jagalah kakimu, karena dari situlah langkah hidupmu dimulai dan berakhir." Pesan itu begitu melekat di hatinya. Ia percaya, menjaga kekuatan kaki bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang apa yang ia makan setiap hari. Dan sore itu, sambil menatap langit yang berubah keemasan, ia tersenyum penuh keyakinan. Dirinya siap berbagi rahasia kepada generasi berikutnya. Kedatangan Rudy. Sore itu, ketika langit mulai berubah warna dari oranye ke keunguan, terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah jalan kecil desa. Rudy, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, datang sambil menenteng plastik berisi sayuran dari pasar. Wajahnya terlihat letih, keringat masih menempel di pelipis, padahal ia hanya berjalan tidak terlalu jauh. Dengan napas sedikit terengah, ia berhenti di depan pagar kayu rumah Pak Ahmad. "Assalamualaikum, Pak Ahmad," sapa Rudy dengan suara agak keras, mencoba menyembunyikan rasa lelahnya. Pak Ahmad menoleh, lalu tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, Rudy. Masuklah, duduk di sini. Kau terlihat capek sekali." Rudy mengangguk, membuka pagar pelan, lalu melangkah masuk ke teras. Ia menjatuhkan diri di kursi panjang, tepat di sebelah Pak Ahmad, sambil mengusap keringat di dahinya. Rudy menatap teh panas di meja, lalu tertawa kecil. "Sepertinya enak sekali, Pak. Saya kok malah ngos-ngosan, padahal cuma jalan dari pasar. Kaki rasanya berat, cepat pegal. Beda sekali dengan Bapak yang kelihatan selalu segar." Ia berbicara sambil memijit betisnya, seakan ingin menunjukkan bukti kelelahannya. Pak Ahmad menatapnya dengan penuh pengertian. Ia tahu, banyak orang seusia Rudy sering meremehkan kesehatan kaki. Mereka terlalu sibuk bekerja, jarang memperhatikan pola makan, hingga akhirnya tubuh lebih cepat lelah. Dengan suara tenang, Pak Ahmad berkata, "Rudy, jangan anggap ringan rasa lelah di kakimu. Itu tanda tubuhmu sedang memberi peringatan." Rudy menunduk, wajahnya serius.
Ia benar-benar penasaran. "Pak, bagaimana bisa Bapak tetap kuat di usia setua ini? Saya saja sudah sering pegal-pegal, padahal masih muda. Apa rahasianya?" Suaranya penuh rasa ingin tahu, seolah ia baru saja menemukan guru yang tepat untuk menjawab kebingungannya. Pak Ahmad tersenyum tipis, lalu menepuk pelan bahu Rudi. "Kaki itu seperti sahabat, Nak. Kalau kau merawatnya, ia akan setia membawamu kemana saja. Tapi kalau kau mengabaikannya, ia bisa melemah jauh sebelum waktunya. Ada 3 makanan yang selalu kujaga untuk kesehatan kakiku. Dan mungkin itu yang kau cari." Rahasia kaki kuat. Rudi menatap Pak Ahmad dengan penuh rasa ingin tahu. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak sekitar, menandakan malam sebentar lagi tiba. Lampu kecil di teras rumah menyala, menambah suasana hangat. Rudi duduk tegak, seolah tak ingin melewatkan satu kata pun. Pak Ahmad menarik napas pelan sebelum membuka rahasia yang selama ini membuat langkahnya tetap kokoh di usia senja. "Rudi," kata Pak Ahmad sambil menatap lurus ke depan, "jangan biarkan kakimu melemah. Kaki adalah fondasi hidupmu. Jika fondasi itu rapuh, maka seluruh tubuh akan menderita." Kata-katanya tegas namun penuh kelembutan, membuat Rudi terdiam. Ia sadar, selama ini ia terlalu sering mengabaikan tanda-tanda tubuhnya sendiri. Rudi menelan ludah, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya ingin bisa tetap kuat seperti Bapak, bahkan sampai usia tua nanti." Ada nada harap di suaranya, seolah ia baru saja menemukan jalan keluar dari masalah yang sering ia abaikan. Pak Ahmad tersenyum, lalu mengangkat cangkir tehnya yang sudah tinggal separuh. "Rahasia itu sederhana, Nak. Banyak orang mencari obat mahal, padahal jawabannya ada di dapur mereka sendiri. Kekuatan kakiku berasal dari 3 makanan utama yang tak pernah kulewatkan. 3 makanan ini adalah penopang tulang, otot, dan sendi." Mata Rudi berbinar. Ia semakin dekatkan tubuhnya, seakan takut kehilangan suara Pak Ahmad. "3 makanan itu apa, Pak?" tanyanya penuh semangat. Pak Ahmad menoleh, menatap Rudi dengan tatapan yang penuh arti. "Dengarkan baik-baik, karena inilah rahasia yang membuat kakiku tetap kuat hingga hari ini." Suasana teras menjadi hening, hanya terdengar suara serangga malam dan dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Bagi Rudi, ini adalah momen berharga. Seakan seluruh dunia ikut berhenti, memberi ruang bagi percakapan penting tentang kesehatan dan kehidupan. Rahasia itu akan segera terungkap, dan ia merasa sedang menerima warisan yang lebih berharga dari sekadar harta. Makanan pertama, ikan laut. Pak Ahmad meneguk sisa teh di cangkirnya, lalu meletakkannya perlahan di atas meja kayu. Matanya berbinar saat mulai membuka rahasia pertama. "Makanan yang pertama, Rudi, adalah ikan laut," ucapnya dengan nada mantap. "Bukan sembarang ikan, tapi ikan yang hidup di laut dalam, seperti salmon, sarden, atau bahkan tongkol yang sering kita temui di pasar. Dari merekalah aku mendapat kekuatan." Rudi mengangguk kecil, mencoba membayangkan aroma ikan yang baru dipanggang. Ia bertanya pelan, "Apa bedanya ikan laut dengan yang lain, Pak?" Pak Ahmad tersenyum. "Ikan laut kaya akan omega 3 dan vitamin D. Kedua zat itu seperti minyak pelumas bagi sendi dan tulang. Mereka menjaga agar kakimu tidak mudah nyeri, tidak kaku, dan tetap lentur meski usia terus bertambah. Bayangkan sendi sebagai engsel pintu," lanjut Pak Ahmad. "Kalau engsel itu berkarat, pintunya sulit dibuka. Begitu juga tubuh kita. Kalau tidak diberi nutrisi, engsel sendi jadi kaku. Nah, omega 3 dari ikan laut membuat engsel itu selalu licin, membuat kita bisa melangkah ringan." Kata-kata itu membuat Rudi terdiam, membayangkan betapa pentingnya makanan yang sering ia abaikan. Pak Ahmad kemudian bercerita tentang kebiasaannya. "Sejak muda, aku terbiasa makan ikan laut minimal 2 kali seminggu. Kadang digoreng, kadang dibakar, kadang dimasak kuah.
Rasanya sederhana, tapi tubuhku merasakan bedanya. Kakiku tidak mudah pegal, dan tulangku terasa lebih kuat. Ia menghela napas pelan, matanya menerawang ke masa lalu. Rudy mengingat kebiasaannya sendiri. Ia lebih sering memilih makanan cepat saji daripada ikan segar. Tiba-tiba ia merasa menyesal. Pak, berarti saya salah selama ini. Saya jarang sekali makan ikan. Pantas saja kaki saya sering cepat lelah. Ia menunduk, seolah mendapat tamparan halus dari kenyataan. Pak Ahmad menepuk bahu Rudy dengan lembut. Tidak ada kata terlambat. Nak, mulailah dari sekarang. Makanlah ikan laut secara teratur. Anggap itu sebagai hadiah untuk kakimu, agar mereka tetap setia membawamu kemanapun hingga usia senja. Ucapannya penuh ketulusan, membuat Rudy semakin yakin bahwa perubahan harus dimulai hari ini juga. Makanan kedua, sayuran hijau. Pak Ahmad menghela napas dalam-dalam, lalu tersenyum sebelum melanjutkan ceritanya. Selain ikan laut, ada satu lagi yang tidak pernah kulewatkan, sayuran hijau. Bayam, brokoli, kangkung, sawi, semuanya seperti sahabat setia yang menjaga kekuatan tulang dan otot. Suaranya terdengar lembut, namun penuh keyakinan. Seakan setiap kata adalah pengalaman nyata yang sudah teruji. Rudy menoleh dengan rasa penasaran. Ia ingat betapa sering ia melewatkan sayur di piringnya. Lebih suka daging dan makanan instan. Apa istimewanya sayuran hijau, Pak? Tanyanya. Pak Ahmad mengangguk, lalu berkata, sayuran hijau itu kaya akan kalsium dan magnesium. Kalsium adalah fondasi tulang, dan magnesium membantu tubuh menyerapnya dengan baik. Tanpa mereka, tulangmu rapuh seperti rumah tanpa tiang yang kokoh. Bayangkan rumah yang tiangnya lapuk, lanjut Pak Ahmad. Sekuat apapun atapnya, rumah itu akan roboh. Begitu juga tubuhmu, Rudy. Jika tulang rapuh, kaki tak bisa menopang. Maka sayuran hijau adalah tiang penyangga yang harus selalu ada. Ia menatap dedaunan yang bergoyang di tiup angin sore, seolah alam pun ikut memberi contoh nyata. Pak Ahmad lalu bercerita tentang kebiasaan sehari-harinya. Di rumahku, setiap kali makan, selalu ada sayur. Kadang bening bayam, kadang tumis kangkung, atau sop brokoli. Rasanya sederhana, tapi tubuhku merasakan tenaganya. Kakiku tidak cepat lelah, sendiku lebih kuat. Ia tersenyum tipis, matanya penuh syukur. Rudy menelan ludah, merasa bersalah. Ia teringat betapa jarangnya ia menyentuh sayuran di meja makan. Bahkan anak-anaknya lebih sering memilih gorengan ketimbang sop sayur. Jadi selama ini saya salah besar, Pak. Saya kira sayuran hanya pelengkap, padahal justru penopang utama. Suaranya lirih, namun penuh kesadaran baru. Pak Ahmad menepuk tangan Rudy pelan. Ingatlah, Nak, jangan anggap remeh yang terlihat sederhana. Justru yang sederhana itulah yang menjaga kita tetap tegap. Mulailah biasakan makan sayuran hijau, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk anak-anakmu, agar mereka pun tumbuh dengan kaki yang kuat. Kata-katanya menancap dalam, seperti benih yang siap tumbuh di hati Rudy. Makanan ketiga, kacang biji-bijian. Pak Ahmad merapatkan jaket tipisnya, udara sore mulai terasa lebih dingin. Ia menatap Rudy dengan lembut sebelum melanjutkan. Makanan ketiga yang tak pernah kulewatkan adalah kacang-kacangan dan biji-bijian, ujarnya sambil mengangkat 3 jari, menekankan pentingnya pesan itu. Rudy terlihat bingung sejenak. Kacang, Pak? Maksudnya seperti kacang tanah? Tanyanya. Pak Ahmad tertawa kecil. Ya, kacang tanah termasuk. Tapi ada juga almond, kenari, kacang mete, bahkan biji chia atau biji bunga matahari. Semuanya kecil, tapi manfaatnya besar. Mereka adalah bahan bakar otot kita. Pak Ahmad mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin menekankan sesuatu. Protein nabati dalam kacang-kacangan membantu otot tetap kuat.
Sementara mineral seperti magnesium dan zat besi menjaga peredaran darah tetap lancar. Kalau otot dan darahmu sehat, maka kakimu pun bertenaga. Rudy mengangguk-angguk, semakin paham bahwa kesehatan kaki bukan hanya soal tulang, tapi juga otot dan aliran energi di dalam tubuh. Rudy teringat kebiasaan ngemilnya, lebih sering gorengan dan keripik asin daripada makanan bergizi. Ia menghela napas panjang. Jadi selama ini saya salah memilih camilan. Ya, Pak. Seharusnya saya bisa menggantinya dengan kacang atau biji-bijian. Wajahnya tampak menyesal. Namun juga mulai muncul semangat untuk berubah. Pak Ahmad tersenyum bijak. Betul, Nak. Mulai sekarang, kalau kau merasa ingin ngemil, ambillah segenggam kacang. Itu lebih baik daripada makanan yang hanya memberi rasa tanpa tenaga. Ingat, tubuhmu akan berterima kasih atas setiap pilihan kecil yang kau lakukan hari ini. Kata-katanya terdengar sederhana, tapi menusuk langsung ke hati Rudy. Malam mulai merayap, suara jangkrik semakin nyaring. Angin membawa aroma tanah basah dari sawah di kejauhan. Rudy memandang Pak Ahmad dengan kagum. Ia sadar, 3 makanan sederhana, ikan laut, sayuran hijau, dan kacang bijian, ternyata adalah rahasia besar yang selama ini ia abaikan. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mulai berubah, sedikit demi sedikit. Pesan kehidupan. Malam semakin larut, namun suasana teras rumah Pak Ahmad justru terasa semakin hangat. Lampu minyak di sudut teras berkelip lembut, cahayanya memantul di wajah Rudy yang tampak serius merenungkan setiap kata dari Pak Ahmad. Suara jangkrik mengiringi percakapan mereka, seolah alam ikut mendengarkan. Pak Ahmad menatap Rudy dengan penuh kasih, lalu berkata, "Nak, ingatlah baik-baik. Kakimu adalah sahabat setia. Mereka yang membawamu bekerja, menuntunmu ke tempat ibadah, mengantarmu menemui orang yang kau sayangi. Jangan biarkan mereka melemah hanya karena kau malas menjaga asupan dan kebiasaan." Suaranya tenang, namun setiap kata seperti mengetuk hati. Rudy terdiam. Di dalam hatinya, ia merasa seperti mendapat nasihat seorang ayah. Ia membayangkan betapa sulitnya hidup tanpa kaki yang kuat. Betapa berat langkah orang yang harus bergantung pada tongkat, atau bahkan kursi roda, hanya karena mereka abai menjaga kesehatan sejak muda. Pak Ahmad melanjutkan, "Mulailah sekarang, Rudy. Tidak perlu menunggu sakit datang. Rawatlah tubuhmu, rawatlah kakimu. 3 makanan itu, ikan laut, sayuran hijau, dan kacang bijian, adalah kunci sederhana yang bisa menjaga langkahmu tetap ringan sampai usia tua. Jangan remehkan kebiasaan kecil, karena merekalah yang menentukan masa depanmu." Rudy mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya merasa seperti menemukan jalan baru. Mulai hari ini, saya janji akan menjaga apa yang Bapak ajarkan. Saya ingin ketika tua nanti, saya masih bisa berjalan tegap seperti Bapak." Kata-katanya tulus, keluar dari hati yang sungguh-sungguh ingin berubah. Pak Ahmad menepuk bahu Rudy dengan lembut, lalu tersenyum. "Itulah pesan hidupku. Nak, jangan tunggu tua untuk merawat tubuh. Jadikan kakimu sahabat, bukan beban. Kalau kau bisa menjaganya, maka langkahmu akan tetap ringan hingga akhir hayat." Malam itu, bintang-bintang bertaburan di langit, seakan ikut menguatkan pesan sederhana namun begitu dalam. Sejak malam itu, Rudy pulang dengan hati yang penuh semangat baru. Ia merasa telah mendapatkan warisan berharga, bukan berupa harta benda, tetapi berupa ilmu kehidupan. 3 makanan sederhana dan pesan penuh makna dari seorang tetua telah membuka matanya. Ia tahu, masa depan langkahnya kini bergantung pada pilihannya hari ini.